Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara semua pagi ini dan berharap semuanya sehat. Amin. Ya, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, urapi kami semua, buat kami menangkap dan mengerti, sehingga pesan Tuhan inilah yang akan menjadi tuntunan bagi hidup kami. Firman-Mu ini Tuhan, yang menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari lihat Alkitab saudara dalam Kolose 3 ayat 23. Yang kita akan baca bersama-sama, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Ya, 2 ayat ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendapati orang yang bekerja itu seenaknya, semaunya saja. Ya, ketika ada pimpinannya, ketika ada yang mengawasi, ketika ada mandornya, orang bekerjanya semangat luar biasa. Ya, tapi ketika tidak ada siapa-siapa, ya, ketika pimpinannya sedang pergi, ketika mandornya juga nggak ada, dia bekerja sendiri, nggak ada orang lain. Seringkali kita mendapati orang bekerja dengan orang Jawa bilang leda-ledi, ya. Pernah dengar itu loh ya? Istilah leda-ledi itu artinya sak penake dhewe, seenaknya sendiri. Padahal saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan jelas mengatakan supaya apa yang kita perbuat, lakukan itu dengan segenap hati. Serius, sungguh-sungguh, ya, seperti untuk Tuhan. Sekalipun itu mungkin bukan pekerjaan rohani. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya di gereja atau di pelayanan, bukan. Ya, tetapi dikatakan seperti untuk Tuhan. Yang berarti apa? Kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Kalau orang melakukan untuk Tuhan kan nggak mungkin main-main toh. Ya, Bapak Ibu, kalau engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan pasti kan berusaha yang terbaik, betul nggak? Ya, Dia melihat, Tuhan Maha melihat. Apalagi ya kita diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang kita kerjakan dilihat oleh Tuhan. Sehingga orang tidak sembrono. Tidak mungkin leda-ledi. Ya, orang akan semaksimal mungkin. Orang akan berusaha sebaik-baiknya. Sesempurna mungkin dari pekerjaannya. Karena apa? Dia mau lakukan untuk Tuhan. Ya, seperti untuk Tuhan. Nah, kamu tahu bahwa Tuhan yang akan memberikan kita upahnya. Kadang-kadang ada orang yang berlaku tidak adil terhadap bawahannya. Dia bawahannya bekerja keras tapi dicurangi oleh pimpinan. Ada. Ya, kita bekerja maksimal sebaik-baiknya, dapat hasil banyak, dicurangi orang lain sehingga hasil kita nggak jadi baik. Sering kita mengalami. Apapun saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada yang orang mencurangi kita, perhatikan bahwa dari Tuhanlah kita menerima bagian untuk kita yang disebut upah. Artinya apa? Artinya bahwa tidak mungkin Tuhan itu salah menilai. Tidak mungkin Tuhan salah memberikan upahnya. Ada orang curang mengambil bagian kita, maka yang dia terima bukan berkat. Yang dia terima itu bisa jadi justru bahaya. Yang dia terima mungkin itu malapetaka. Yang diterima mungkin itu kutuk. Tetapi kalau kita bekerja sungguh-sungguh, terimanya kok sedikit, tenang. Tuhan yang menentukan upah. Bukan pimpinan kita, bukan majikan, bukan bos kita. Tapi Tuhan yang menentukan. Kalau dari pimpinan kita tidak terima apa yang semestinya, Tuhan sanggup untuk memberikannya dari cara yang lain. Dan jangan hanya dinilai ya, upah Tuhan itu pasti uang, bukan. Ya, damai sejahtera, kesehatan, perlindungan, dan banyak hal yang lain. Tapi intinya, apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati. Saudara yang bekerja, mungkin sekarang work from home juga. Yuk coba yuk dengan segenap hati. Walaupun ya mungkin kerjaannya nggak sebanyak di kantor.
Ya, terus juga mungkin saudara saat ini pekerjaan saudara ini tidak ada pimpinannya, artinya iuran swasta. Lakukan juga dengan segenap hati. Percayalah, disitulah Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Ya, Kolose 3 ayat 17 ya, di atasnya ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, lakukan dengan mengucap syukur. Lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau berangkat kerja, jangan lupa, aku mau bekerja dalam nama Yesus. Yang belajar, aku mau belajar dalam nama Yesus. Yang mau beraktivitas apapun, jangan lupa, selalu lakukan di dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Ya, dan kerjakan dengan segenap hati. Dilihat nggak dilihat, dinilai nggak dinilai, tenang saja, lakukan saja karena Tuhan yang menilai, karena Tuhan yang akan memberikan upah. Amin. Yuk, jangan tergantung diperhatikan atau tidak. Nggak perlu pencitraan. Ada bose, ada pimpinan nih, di kerjanya dibuat sebaik-baiknya, begitu nggak ada seenaknya. Jangan demikian saudara, karena Tuhan yang menentukan upah bagi kita. Amin. Percayalah, kalau Tuhan yang memberikan upah, pasti itu yang terbaik, ya, melebihi apa yang bisa diberikan manusia. Mari kerjakan segala sesuatu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, seperti untuk Tuhan. Walaupun itu pekerjaan dunia, tapi lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, dan Tuhan akan menentukan upah yang sepantasnya buat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar renungan singkat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang berikan hikmat buat kami, berikan pengurapan-Mu untuk kami menangkap dan mengerti, supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kami harus melakukan yang terbaik. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan dalam nama Yesus, dan kami kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia, karena kami tahu sesungguhnya Engkau Tuhan yang akan memberikan apa yang menjadi bagian kami sebagai upah. Terima kasih Tuhan yang menolong kami menyertai hari ini hidup kami dengan segala aktivitas kami. Aman dan selamat dalam perlindungan-Mu. Jauhkan corona dan sakit penyakit. Jauhkan segala mara bahaya dan celaka. Dan biarlah kemenangan, keberhasilan, keberuntungan dan segala berkat dan kebaikan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, be excellent. Lakukan segala sesuatu dengan excellent, dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Ingat, Tuhan yang akan berikan upahnya buat kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.